Halo guys, ketemu lagi dengan Kata Film. Salam sehat dan bahagia selalu. Para penggemar manga seplanet bumi dibikin gempar oleh karya terbaru Inio Asano, baik versi komik maupun layar lebar, A Girl on the Shore, atau dalam bahasa aslinya Umibeno no Onanoko. Artis manga yang sangat populer dengan karyanya Solanin dan Good Night Pun ini diduga kegabutan, kehabisan ide, nggak tahu mesti bikin apa lagi. Hingga akhirnya nekat bikin karakter sepasang bocah di bawah umur beradegan mantap-mantap, layaknya pasangan dewasa. Bahkan ada YouTuber fans manga yang bilang Inio Asano membiarkan demon dalam dirinya menyisipkan hentai dalam karyanya. A Girl on the Shore dicap nggak lebih dari hentai berbulu manga. Lantas, gimana ceritanya kok bisa sampai dibilang aib bagi dunia permanggaan? Tapi sebelumnya, jangan lupa ya guys, sama yang satu ini. A Girl on the Shore mengisahkan jenis hubungan yang konon lagi marak sekarang ini, yaitu Friends with Benefit, antara Kome yang diperankan Ruka Ishikawa dan Keisuke yang diperankan Yuzo Aoki. Hubungan gaje keduanya dimulai dari SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1, berarti mulai dari sekitar umur 13 hingga 15 tahun. Kome berasal dari keluarga yang baik-baik saja, nggak ada konflik dalam keluarganya, berbeda dengan kebanyakan film drama. Hubungan dengan ayah, ibu, serta adiknya normal-normal saja. Di sekolah pun ia bukan siswi yang bermasalah atau korban bullying, bukan juga siswi bintang karena otak atau kecantikannya. Kome hanyalah siswi yang biasa-biasa aja, nggak istimewa, nggak juga bikin kecewa ortu maupun gurunya. Satu-satunya masalah Kome adalah cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Ia dicampakkan siswa senior pujaannya, Misaki, yang diperankan Yuki Kura. Saking bucinnya sama si fuckboy satu ini, Kome pernah memenuhi kemauan Misaki untuk memberinya oral. Hal yang di kemudian hari sangat disesalinya. Sementara Keisuke adalah sosok siswa introvert, penyendiri, yang kerap dihantui tragedi kematian mendiang abangnya, yang bunuh diri karena nggak tahan dibully teman-temannya. Keisuke suatu kali pernah menyatakan cinta pada Kome, namun ditolak Kome karena Keisuke bukan tipenya. Buat memupus rasa sakit hati akibat dilepeh si fuckboy, Kome mengajak Keisuke menjadi secret TTM-nya, teman tapi mesra hingga mesum, alias Friends with Benefit. Namun seringnya kebersamaan keduanya yang lebih banyak bercocok tanam ketimbang kencan biasa ini bikin benih-benih cinta Kome pada Keisuke pun mulai bersemi, meski Kome berusaha keras memendamnya. Di sisi lain, Keisuke memutuskan untuk membalas perbuatan para pembuli yang menyebabkan abangnya bunuh diri tersapu ombak besar. Bagaimana kelanjutan kisah romansa nggak biasa Kome Keisuke ini? Silakan tonton aja filmnya ya guys. Sejatinya, premis dan sinematografi film ini terbilang oke, meski nggak bisa dibilang cemerlang, karena nggak ada hal yang baru. Bahwa selalu ada hal baik muncul dari kemalangan hidup yang kita alami, jika kita membuka diri seluas samudra. Seperti Kome yang bisa move on dari fuckboy Misaki, dan menemukan sosok Keisuke yang pantas dicintainya. Dan Keisuke yang berhasil mengatasi trauma tragedi kematian abangnya, serta menemukan apa yang harus dilakukannya terkait hubungan gajenya dengan Kome. Jika kita mau sedikit cermat, film yang rilis Agustus 2021 ini banyak sekali bermain dengan metafora visual. Seperti misalnya, di momen Keisuke curhat, Kome egois, hanya memanfaatkannya saja. Dan Kome berjanji akan selalu ada di sampingnya saat Keisuke membutuhkannya, dengan tetap menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya pada Keisuke. Kome tidur di atas bantal merah menyala yang menyiratkan hasratnya yang menggebu. Sementara Keisuke di atas bantal putih bercak hitam, seolah menyiratkan ketulusan cintanya yang ternodai oleh sikap Kome yang hanya menjadikannya pemuas nafsu semata. Lalu adegan Keisuke yang sedih memandang burung yang bebas terbang di langit luas saat dijemput polisi terkait kasus Keisuke menghajar habis-habisan Misaki, si fuckboy dan temannya. Kemudian di ending film, Kome berdiri di hempasan ombak laut membentangkan tangan, menyiratkan bahwa dia memandang positif ke depan, membuka diri seluas lautan.
Buat kamu yang nggak terbiasa dengan gaya tutur film drama khas Jepang yang bertempo lambat dengan dominasi static shots serta sepi back sound, bisa jadi bakal bosan. Atau malah sebaliknya, jadi terpukau. Nah guys, label aib yang disematkan para fans berat manga pada versi komik maupun versi film layar lebarnya ini ada pada adegan bercocok tanam level semi, Kome dan Keisuke yang masih di bawah umur ini. Tak hanya visual, dialog-dialog erotis sejoli di bawah umur ini pun dinilai sangat vulgar, layaknya manga komik dan film jenis hentai. Namun, jika merujuk pada definisi hentai yang sebenarnya, film ini nggak tepat dikategorikan hentai, karena hentai adalah hardcore, sementara A Girl on the Shore lebih ke semi. Film drama romantis yang mestinya bisa indah ini ambiar begitu saja, gegara acara bercocok tanam bocah di bawah umur, levelnya pun semi lagi. Dan yang bikin para pengkritik nggak habis pikir, film ini diberi rating 15+, seperti tercantum di website My Drama List. Secara hukum, produksi film ini nggak melanggar aturan, karena usia dua pemeran adegan semi ini sudah legal. Ruka Ishikawa umur 24 tahun, dan Yuzo Aoki 21 tahun saat syuting film berlangsung. Tampang keduanya memang mirip bocah SMP kelas 3 hingga SMA kelas 1. Terlepas dari kontroversinya, Kata Film tetap merekomendasikan film besutan sutradara Atsushi Ueda ini masuk dalam shortlist film yang bakal kamu tonton pekan ini. Tentunya dengan catatan, kamu mesti sudah 18 tahun ke atas. Dengan menontonnya sendiri, kamu bisa memutuskan apakah seia sekata dengan kritikan para fans manga yang murka ini dan sejalan dengan opini Kata Film soal bahasa visual metafor yang cukup asik dinikmati. Atau nggak sepakat. Atau mungkin kamu malah jadi punya pendapat sendiri yang ingin kamu share di kolom komentar buat pembelajaran kita semua. Jangan lupa tonton filmnya ya guys, karena bagaimanapun sensasi kepuasan menonton langsung nggak bakal bisa didapatin lewat para pendongeng alur cerita film. Thanks for watching dan sampai ketemu lagi di review dan rekomendasi film menarik lainnya hanya di Kata Film.